Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan dunia matahari Elbaf, di mana di sana bajak laut Rayleigh sudah beraksi untuk melawan para ksatria suci. Namun berhubung musuh di sana semakin banyak, sebab Im telah membuat banyak raksasa menjadi iblis dengan teknik demi-reversi, maka mereka pun harus melawan para raksasa iblis itu terlebih dahulu. Di sini ada momen epik di mana Brook saling serang secara langsung melawan Gunko yang dirasuki oleh Im Sama. Brook ingin mencoba menyadarkan Gunko, tapi Im Sama memperkuat pengaruhnya ke dalam tubuh Gunko, sehingga Gunko yang tadi sempat sadar mulai kembali diambil alih oleh Im Sama. Gunko sempat menyuruh Brook untuk pergi karena berbahaya jika melawan Im Sama seorang diri. Namun Brook tidak mau pergi. Dia ingin menyadarkan Gunko dari pengaruh kekuatan musuh itu. Brook terus-menerus menyebut nama asli Gunko yaitu Shuri. Dengan terus-menerus menyebut nama Shuri kepada Gunko, kesadaran Gunko pun semakin memberi perlawanan kepada Im Sama. Di sini pun Im Sama mulai mengintimidasi Gunko dengan semakin mengerikan. Dia berkata, berani sekali Gunko mencoba memberontak. Harusnya Gunko paham jika dia tidak menuruti Im Sama, maka ganjaran akan sangat besar. Gunko pun mulai takut dengan perkataan Im Sama, sehingga kini Im Sama pun bisa mengendalikan Gunko lagi secara menyeluruh. Meski begitu, Brook tidak menyerah. Dia terus menahan semua serangan-serangan dari Im Sama itu. Ini adalah pemandangan yang sangat epik dari Brook, di mana dia 1 lawan 1 bertarung melawan sang pemimpin pemerintah dunia. Meski memang kekuatan Im Sama yang merasuki Gunko itu hanya 10%, tapi tetap saja itu adalah Im Sama. Kekuatannya jauh melampaui para musuh-musuh yang pernah dihadapi oleh bajak laut topi jerami. Dulu Brook berani 1 lawan 1 bertarung melawan Yonko Big Mom, dan kini dia berani bertarung 1 lawan 1 melawan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Kalau soal Brook ini memang sangat luar biasa. Di area lain, Sanji sudah sampai di tempat Nami dan yang lain sedang berada saat ini. Nami, Usopp, dan Jinbe sudah lepas dari ikatan tanda panah Gunko. Namun Robin masih tetap terikat sebab ikatannya berbeda dari yang lain. Ikatan yang membelenggu Robin itu adalah tanaman berduri milik Somers. Sanji pun bertanya, mengapa ikatan tanda panah Gunko tadi bisa lepas, sedangkan ikatan tanaman berduri milik Somers belum bisa lepas. Nami menjawab bahwa tadi Brook sempat bertarung melawan Gunko, sehingga ikatan tanda panahnya melemah dan kini tanda panah itu bisa lepas. Nah, sedangkan Somers entah sekarang dia berada di mana, sehingga Robin masih belum bisa lepas. Sanji cukup terkejut bahwa Brook saat ini sedang bertarung melawan Gunko, tapi menurutnya itu sangat bagus karena Sanji sendiri tidak bisa bertarung melawan seorang perempuan seperti Gunko, karena kode etik Sanji memang adalah tidak bisa menghajar seorang perempuan. Namun untuk Somers yang merupakan seorang laki-laki, Sanji bisa bertarung dengan bebas melawannya. Jadi setelah ini, Sanji akan mencari Somers dan juga mengalahkannya supaya dia bisa membebaskan Robin dari ikatan tanaman berduri itu. Beralih ke dunia bawah, Luffy bisa merasakan bahwa Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko sedang bertarung melawan salah satu kru bajak laut jerami. Tadinya Luffy mengira bahwa itu adalah Zoro, tapi setelah Luffy merasakannya lagi dengan Kenbun Shokuhaki, rupanya itu adalah Brook. Luffy pun tersenyum dan bilang, akhirnya Brook mulai beraksi lagi. Loki yang mendengar itu pun bertanya, siapa itu Brook? Sebab Loki memang belum pernah bertemu langsung dengan Brook. Luffy pun menjawab, Brook adalah musisi di kelompok bajak laut jerami. Namun selain seorang musisi, dia juga adalah petarung yang sangat kuat. Loki tertarik untuk melihat seperti apa orang bernama Brook itu. Dia pasti tidak menyangka bahwa Brook adalah seorang tengkorak. Loki pun tertarik untuk melihat seperti apa orang bernama Brook itu. Dia pasti sangat terkejut ketika nanti mengetahui bahwa Brook adalah seorang tengkorak. Luffy pun berteriak kepada Brook, berjuanglah semampumu. Sisanya nanti biar dirinya lah yang akan menghabisi sang musuh itu. Luffy sudah semakin menguasai energi matahari Nika, sehingga dia bisa mengatasi kekuatan sihir Im Sama. Meski jarak dunia bawah dan dunia matahari cukup jauh, Brook samar-samar bisa mendengar teriakan dari Luffy itu, sehingga Brook pun menjadi semakin bersemangat dalam pertarungan itu. Berpindah ke tempat lain, perkembangan pertempuran di Pulau Hachinosu pun akan ditampilkan. Di area tengah kota pulau tersebut, ada pertarungan puncak yang melibatkan orang-orang terkuat dari kubu Shanks dan kubu Kurohige. Shanks, Mihawk, dan Ben Beckman sudah berkumpul di area tengah kota. Ben belum lama ini memang sudah datang ke area itu. Sebelumnya dia bertarung melawan Kizaru di area yang berbeda, tapi Yasop dan Lucky Roll mengambil alih pertarungan melawan sang admiral itu, sehingga Ben Beckman pun bisa pergi untuk membantu Shanks di tengah kota. Shanks, Mihawk, dan Ben Beckman harus melawan 5 orang kuat sekaligus yang terdiri dari Kurohige, Kuzan, Barbel, Silver Medalist, dan juga Katerium, raksasa tangguh. Pertarungan di tempat tersebut berjalan dengan luar biasa dan sukses mencuri perhatian dari banyak orang. Di tengah pertarungan, Ben Beckman melihat bahwa Shanks dan Mihawk bertarung dengan sangat kompak secara natural. Dia pun tersenyum dan mengingat kembali momen-momen rivalitas Shanks dan Mihawk di masa lalu. Dulu mereka berdua pernah bertarung dengan sangat sengit, yang mana duel itu menjadi berita besar dan mengguncang seluruh dunia. Banyak orang menganggap bahwa Shanks dan Mihawk saling bermusuhan sejak lama. Tapi menurut Ben Beckman, tidak seperti itu. Dia tidak mau memakai kata bermusuhan kepada Shanks dan Mihawk
pihak, walau mereka memang sering sekali bertarung, Ben Beckman lebih suka menyebutnya sebagai rival daripada musuh. Sebab seorang rival tidak harus selalu bermusuhan. Kata bermusuhan konotasinya negatif dan mengandung sebuah kebencian. Faktanya, Shanks dan Mihawk tidak pernah saling membenci, malah mereka saling mengakui dan menghormati satu sama lain. Mereka juga minum-minum bersama pada beberapa kesempatan, mirip seperti Roger dan juga Shanks. Jadi karena mereka dari dulu memang bukanlah musuh melainkan rival, tak heran sekarang Shanks dan Mihawk bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan beberapa kali menancapkan serangan gabungan yang menghasilkan dampak luar biasa. Setelah mengingat akan hal tersebut, Ben Beckman kembali fokus dalam pertempuran di area tengah kota. Kali ini, Ben Beckman mengincar Kuzan dengan melancarkan berbagai teknik serangan. Ada beberapa serangan jarak jauh yang dia pakai di sana dengan cara menembak, dan ada pula teknik-teknik serangan jarak dekat menggunakan skill bela diri. Ben juga beberapa kali menjadikan senapannya sebagai alat pemukul yang dilapisi dengan Bushoshoku Haki dan Haoshoku Haki. Kuzan juga sama dengan kekuatan esnya. Dia bisa melancarkan serangan dari jarak jauh maupun jarak dekat. Dia juga seringkali menggunakan pedang es untuk beradu serangan dengan senapan Ben Beckman yang dijadikan alat pemukul. Pertarungan antara pengguna full haki dan pengguna buah iblis ini benar-benar sangat menarik. Meski Ben Beckman memang menargetkan Kuzan, tapi pertarungan di tempat itu terbilang cukup kacau, sehingga mereka berdua bisa berganti-ganti lawan tergantung keadaan dan situasi. Ternyata benar saja, ketika Ben Beckman fokus melawan Kuzan, tiba-tiba Barbel mengganggunya di sana dengan teknik karate manusia ikan. Serangan es Kuzan yang ditambah dengan serangan air dari Barbel membuat Ben Beckman cukup kerepotan di sana. Namun untung saja dia sudah melapisi tubuhnya dengan pertahanan Bushoshoku Haki dan Haoshoku Haki sehingga dia mampu menahan dua serangan itu sekaligus. Kuzan sebenarnya tidak suka ketika Barbel ikut campur karena seolah Barbel menganggap Kuzan membutuhkan bantuan. Kuzan pun berkata kepada Barbel untuk tidak usah ikut campur karena dirinya sendiri sudah mampu untuk bertarung melawan Ben Beckman. Namun Barbel tidak mau mendengarkan perkataan dari Kuzan. Dia bilang kapten di sini adalah Kurohige sehingga Kuzan tidak berhak memerintahnya. Lagi pula Barbel ini adalah bajak laut legendaris yang merupakan mantan kru bajak laut Rocks. Sedangkan Kuzan hanyalah mantan admiral yang kini menjadi komandan Titan. Yang berhak memerintah Barbel hanyalah Kurohige saja sebab dia adalah kapten dan juga anak kandung dari Rocks di Zebek. Dengan begitu, Barbel tidak akan mau mendengarkan perintah dari orang lain selain Kurohige. Kuzan pun kesal dengan perkataan dari Barbel itu. Kurohige yang mendengar perdebatan dari Kuzan dan Barbel langsung melerai mereka. Dia bilang musuh di hadapan mereka saat ini tidak main-main. Di sana ada Shanks, Mihawk, dan juga Ben Beckman. Mereka adalah tiga orang terkuat di pihak musuh saat ini. Jika Kuzan dan Barbel terus berdebat seperti ini, tiga orang itu akan dengan mudah membunuh mereka berdua. Jadi jangan berdebat dan fokus saja melawan para musuh. Mau dengan cara apapun menyerang, yang penting fokuslah pada musuh itu. Kuzan adalah komandan Titan terkuat dan Barbel juga merupakan salah satu aliansi terkuat saat ini. Kurohige tidak bisa membela salah satu pihak saja, sehingga dia menghargai kedua orang itu. Di sini Kurohige benar-benar bersikap dengan bijak. Dia menunjukkan tindakan sebagai seorang kapten. Kuzan yang mendengar itu pun mulai menurunkan egonya. Dia tidak keberatan meski Barbel membantunya. Barbel juga sama. Perkataan dari Kurohige tadi membuatnya menurunkan egonya juga, sehingga dia akan mulai menghargai Kuzan dan juga para komandan Titan yang lain. Ketika Kurohige, Kuzan, dan Barbel masih berbincang di sana, tanpa disadari bahwa para musuh yaitu Shanks, Mihawk, dan Ben Beckman akan melancarkan suatu serangan gabungan yang sangat kuat. Shanks dan Mihawk memakai tebasan tingkat tinggi milik mereka masing-masing. Seperti biasa, tebasan Shanks mengandung Haoshoku Haki yang masif, sedangkan tebasan Mihawk memadukan Haki dan juga energi kegelapan. Tidak tinggal diam, Ben Beckman juga menembak dengan mengaliri Haoshoku Haki serta Bushoshoku Haki kepada pelurunya. Peluru dari Ben Beckman berada di tengah, sedangkan tebasan dari Shanks dan Mihawk berada di samping kanan dan kiri. Ketika tiga serangan itu menerjang ke arah depan, energi dari tiga serangan tersebut saling bercampur dan menjadi serangan gabungan. Hal itu pun membuat pihak Kurohige harus sangat kerepotan dalam menangkis dan juga menghindar, karena berbahaya jika terkena telak serangan gabungan itu. Bahkan beberapa dari mereka tetap terluka meski sudah menahan dengan teknik pertahanan yang solid. Kuzan pun mendekati Kurohige lalu berkata, situasi ini tidak boleh terus dibiarkan begitu saja karena mungkin tiga orang itu akan memakai serangan gabungan lain yang tidak akan bisa diatasi lagi. Jadi Kuzan hendak mengusulkan suatu rencana di sana. Memang belum jelas rencana apa yang dimaksud oleh sang mantan admiral ini, tapi kemungkinan besar Kuzan memiliki rencana yang cukup bagus. Di area lain, ada juga pertarungan menarik yang melibatkan Lakiru dan juga Yasop melawan Admiral Kizaru. Dalam pertarungan ini, Yasop dan Lakiru membagi tugas masing-masing. Sebagai penembak jitu, Yasop mengambil jarak jauh dalam menyerang.
sedangkan Lakiru mengambil serangan jarak dekat. Memang sebenarnya Lakiru juga memakai pistol sebagai senjata, tapi dia sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat dengan memanfaatkan berbagai teknik bela diri yang dia kuasai. Jadi, akan lebih efisien jika dia bertarung dari jarak dekat. Awalnya, rencana mereka berjalan dengan baik, di mana Kizaru cukup kerepotan. Namun seiring berjalannya waktu, Kizaru mulai bertarung dengan lebih optimal di sana. Dia bisa menyerang Lakiru dengan pedang cahaya dari jarak dekat. Kemudian, dengan cepat dia langsung muncul di dekat Yasop yang mengambil jarak jauh. Kecepatan cahaya Kizaru memang sangat merepotkan, sehingga dia bisa berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Kecepatan cahaya Kizaru sama merepotkannya dengan kemampuan teleportasi milik Van Auger. Untung saja, Yasop juga dibekali dengan teknik pertarungan jarak dekat yang cukup mumpuni, dan dia juga menguasai Kenbun Chokohaki tingkat tinggi, sehingga dia tetap bisa memberi perlawanan kepada sang admiral itu dari jarak dekat. Pertarungan ini pun berjalan dengan sangat sengit, dan keunggulan berganti-ganti di antara kedua belah pihak itu. Ada saat-saat di mana Kizaru mendominasi pertarungan, tapi ada pula saat di mana Lakiru dan Yasop yang unggul dalam pertarungan itu. Jadi untuk sekarang, belum terlihat tanda-tanda siapakah di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, suatu ruangan tempat para komandan Titan yang sudah kalah sedang dirawat akan ditampilkan juga. Di tempat tersebut, Dakyo sebagai dokter utama dalam bajak laut Kurohige telah berhasil memulihkan Shiryu, Avalo Pizarro, dan juga Vasco Shot dengan suatu metode tertentu tanpa ramuan ajaib. Ramen AJ milik Dakyo sudah tidak bisa digunakan lagi kepada orang-orang itu, karena nanti mereka malah akan overdosis. Harus ada jangka waktu 1-2 hari jika ingin menggunakan ramuan itu lagi, sehingga Dakyo pun menggunakan metode penyembuhan yang lain. Namun metode penyembuhan ini tidak membuat mereka pulih 100%, apalagi karena Dakyo melakukannya dalam waktu yang cepat. Maka dari itu, walaupun Shiryu, Avalo Pizarro, dan Vasco Shot sudah bisa bertarung kembali, tapi mereka tetap belum bisa optimal dalam memakai kekuatan untuk bertarung. Meski begitu, 3 orang ini tetap akan cukup merepotkan di sana, jadi mereka tidak bisa dianggap remeh. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!